Ya, selamat siang buat anak-anak kami sekalian. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu apa kabar? Ya, sehat juga, Bu. Alhamdulillah. Pertama-tama, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Tolong Dindu, buka doa kita untuk siang hari ini. Terima kasih, Bu. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan, ilmu dari Bu Elvis nanti berguna bagi kita semuanya. Amin. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Elvis. Terima kasih Dindu. Ya, ini saya mau cek daftar hadir kita dulu. Mana tahu hari ini ada yang belum hadir. Yang pertama itu saya panggilkan Anggiat. Ada nggak Anggiat? Anggiat hadir. Agus Marwoto $19 per bulan, Pak. Lu warung ya, Pak? Amolo. Siap, Bu. Adrian. Siap, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ardian. Ada, Bu. Ya. Ardian. Bambang. Nggih, kula nembe nunggu jejak streamer, Pak. Tak kon chatting nek sing bayar pripun ngono. Hadir, Bu. Semono, setahun dak wis Dindu. Hadir, Bu. $200, Pak. Suhevi. Pusing ya, Pak? Lagi makan, Bu. Iya, Bu. Lagi di kantin, Bu. Dia, Bu. Fitriani. Hadir, Bu. Abdul Rosid. Bolos, Bu. Enggak, Bu. Lagi di luar, Bu. Nanti masuk, Bu. Kamu nggak boleh gitu. Terima Masih di luar, Bu. kasih. Iya, Di luar. Bolos. Ya, Bu. Masih di luar, Terima Bu. kasih buat anak-anak kami yang hadir hari ini. Saya nggak di absen, Bu. Sebelum kita memulai. Oh iya, Endang. Sehat, Endang. Alhamdulillah, Ibu. Terima Makasih, kasih. Endang. Tidak apa-apa, Bu. Ya, makasih. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, minggu lalu kita sudah pernah masuk. Coba siapa yang ingat pelajaran kita minggu lalu mengenai apa coba? Saya, Ingat Bu. nggak? Saya, Bu. Ya, Minggu lalu kita Coba sudah mengenai- belajar tentang pengenalan menu-menu dan icon yang ada pada Microsoft Excel, Bu. oke, terima kasih Fitri, kamu masih ingat. Nah, ya kalau berbicara mengenai Microsoft Excel ini, coba dalam pikiran kita terus langsung ke ada tabel, ada perhitungan. Nah, karena Microsoft Excel ini berfungsi untuk mengolah angka. Microsoft Excel berfungsi untuk mengolah angka, baik itu penjumlahan, pengurangan, pembagian ataupun pemangkatan. Nah, siapa di sini yang suka belajar matematika? Ada nggak waktu SD suka nggak belajar matematika? akhir. Saya, Bu. Pak Bambang, Iya, Bu. Bambang suka nggak? Suka, Bu. Saya bisa menambah, suka, mengalih, suka. Membagi, mengurang, saya kurang suka, Bu. Oh, membagi biasanya manusia kurang suka ya. Iya, kayak ibu-ibu ya, Bambang. Membagi, cuma kalau mengali juga ya paling enak. Kalau perempuan mengali ya kan sana sini ya gitu ya kan. Perempuan itu paling suka mengali, cuma yang membagi ini manusia paling susah ya. Ya seperti itulah. Nah, kalau untuk Microsoft Excel ini fungsinya untuk ada penjumlahan, untuk mengolah angka, Di sini kita akan diajari bagaimana caranya kita membuat menjumlah, membagi, mengali ataupun pemangkatan. Nah, di sini akan saya share. Ibu share dulu ya. Ya, Bu.
di sini pada indikatornya tujuan pembelajaran daripada Excel ini, di sini kalian nanti bisa mengetahui apa itu jenis-jenis operator matematika. Kemudian kalian bisa mengurutkan operator matematika pada Microsoft Excel. Apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengolah angka. Seperti yang saya bilang tadi, ini untuk mengolah angka berupa menghitung, menjumlah. Kemudian selain itu masih banyak lagi fungsi daripada Microsoft Excel. Coba ada yang tahu fungsi lain dari Microsoft Excel? Microsoft Excel bisa nggak? Membuat fungsi logika. Membuat fungsi logika, Bu. Iya, kemudian buat grafik juga ya kan, Excel bisa. Nah, operator Microsoft Excel, apa itu operator Microsoft Excel? Kemudian apa saja jenis-jenis daripada operator Microsoft Excel itu? Bagaimana pengurutan penggunaannya? Di sini akan kita bahas itu jenis-jenis daripada operator Microsoft Excel. Oke. Nah, operator Excel itu adalah simbol atau tanda yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk melakukan pemrosesan atau penghitungan data. Nah, kalau secara matematika umum ada juga perbedaannya mengenai terutama bagi lah ya, bagi simbol untuk bagi sama simbol untuk pemangkatan. Nah, kemudian untuk Microsoft Excel ini agak beda dengan matematika umum. Oke. Coba kita masuk ke operator matematika. Nah, ini dia referensi. Oke, inilah dia salah satu contoh simbol daripada operator matematika. Di sana ada plus, ada minus, ada asteristik, kemudian forward atau slash, persen, dan caret. Kalau di matematika itu biasanya kalau pembagian itu simbolnya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau matematika biasanya simbol untuk pembagian yang matematika umum ya. Titik dua ya. Titik dua. Tapi kalau di Microsoft Excel yang pembagian itu pakai slash yang dipakai. Jadi kemudian untuk pemangkatan perkalian biasanya pakai tanda X kita buatkan untuk matematika, tapi kalau di Microsoft Excel ini ada tanda bintang seperti itu yang kita pakai. Nah, contohnya yang 2 kali 1, 3 kali 2, 6 bagi 2, dan 20%. Nah, itu dia salah satu contoh untuk operator matematika yang kita pakai di Excel. Nah, perlu kita ingat kalau dia Microsoft Excel, setiap penggunaan rumus dalam Microsoft Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Nah, itu dia, harus diawali dengan tanda sama dengan. Dan kadang di kelas lain, Ibu udah coba tadi ngajarinnya. Coba ini buatkan 2 tambah 2 berapa ya, kalau matematika 4 langsung jawab. Tapi kalau di Microsoft Excel harus ada itu tanda sama dengannya. Nanti kita coba untuk prakteknya. Nah, kemudian ini tadi ND-nya, setiap menggunakan operator pengolahan angka selalu diawali dengan tanda sama dengan. Itulah bedanya dengan yang lainnya. Oke, kita masuk ke ini contohnya.
Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Karena ada tentukan nilai dari A2 pangkat C1. Berarti penulisannya harus ada tanda sama dengan. Harus ada tanda sama dengannya. Itu nanti kalau tidak kita buat itu sama dengannya, hasilnya ya tidak akan muncul. Seperti itu dia. Kemudian B3 tambah C4 kali B2 dibagi A4. Seperti ini. Coba kalau dia secara matematika umum urutan pengerjaannya ini ada yang tahu nggak? Yang urutan daripada cara kerja B2 tambah C4 kali B2 dibagi A4. Ada yang tahu nggak urutannya? Ya. Secara umum kalau urutan operator matematika untuk mengerjakannya biasanya dari yang terbesar dulu atau yang terkecil. Nah, kalau ini mengurutkan ini biasanya kalau B3 kita lihat B3 gimana itu B3. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat itu B3 tambah C4 dikali B2 dibagi A3. Nah, cara pengerjaannya ya C4 kali B2 bagi A4 dulu. Itu jangan langsung kita tambahkan dia B3 tambah C4 dikali B2 dibagi A4. Itu nanti akan salah. Nah, di sini nanti akan kita pelajari urutan pengerjaannya itu yang mana terlebih dahulu. Kalau di Excel bisa saja kita ketikkan seperti ini ya langsung dapat. Cuma kalau manualnya kita buat ya bisa sering kita salah penggunaan untuk melakukan operasi matematika ini. Nah, kemudian apa itu jenis-jenis daripada operator Microsoft Excel? Nah, tadi yang pertama itu jenis-jenisnya ada operator matematika. Nah, kemudian itu ada operator teks di Excel. Biasanya operator teks ini untuk menggabungkan dua nilai menjadi teks. Contohnya ini ada kelas dan Excel. Ini ada contohnya. Kemudian yang ketiga itu operator perbandingan. Nah, ini yang sering muncul juga operator perbandingan. Ada sama dengan, ada lebih besar dari, kurang dari, lebih besar atau sama dengan, kemudian kurang dari atau sama dengan, atau not equal to, tidak sama sekali. Nah, inilah beberapa simbol yang akan kita gunakan untuk di Microsoft Excel. Ada simbol-simbolnya. Jadi untuk penghitungan Microsoft Excel itu selalu dibarengi atau digandeng dengan simbol-simbol. Tidak bisa itu dari mana hasilnya kok begini. Itulah dia mengenai Microsoft Excel. Ada yang mau ditanya seputar ini? Ada yang tidak mengerti? Anak-anak kami masih adakah di sana atau pada ngantuk karena udah siang? Aman, Bu. Aman, Bu. Masih aman, Bu. Aman, Pak Agus. Aman, Bu, aman. Sudah makan, Bu. Pak Suhevi jangan makan. Ya, Pak Suhevi, boleh bagi-bagi makannya. Suhevi. Oke. Nah, sekarang kita coba masing-masing semuanya anak-anak kami buka dulu lembar kerja Microsoft Excel-nya. Oke, Bu. Langsung di komputer aja nih, Bu. Oh, iya. Ini saya stop aja dulu ya. Saya coba buka Microsoft Excel. Siap, Bu. Bu. Siap, Bu. Oke, nah inilah dia tampilan daripada Microsoft Excel. Ini tampilannya. Contohnya tadi saya coba buat angka dulu. Coba semuanya buka lembar kerja Microsoft Excel-nya. Ya, Bu, sudah, Bu.
Bu, diperbesar lagi Bu, terlalu kecil, kami nggak kelihatan. Oke, oke Fitri. Iya Bu, terima kasih. Iya. Oh. Oke, nah untuk kita ini yang kita pelajari operator matematika dasar aja dulu ya nak ya, karena untuk operator perbandingan itu masih banyak lagi nanti yang harus kita ketahui. Jadi untuk hari ini sedikit yang kalian bawa ke rumah itu pun harus bisa kalian laksanakan nanti di rumah. Ada enggak komputernya di rumah masing-masing? Ada Bu, saya. Ada Bu. Saya ada Bu. Coba kamu praktekkan apa yang kita pelajari hari ini biar kamu makin pintar mengoperasikan Microsoft Excel ini. Nah, salah satu contoh tadi selalu ingat pengolahan Microsoft Excel untuk perhitungan itu selalu diawali dengan tanda Sama dengan Ibu. Sama dengan Bu. Oke, kita mulai. Sama dengan ini dia A2. Ini A, ini kolom, kemudian ini baris. Ini baris dan ini kolom. Kolom bukan itu ya, bukan F. Kemudian A2. Kita klik A2 ditambah. Tadi kita pakai fungsinya C3. Nah, ini kan letaknya bisa kita lihat dari sini. Oke, C3. Kemudian enter. Itu hasilnya dapat. Gitu ya Pak. Begitu. Nah, ini hasilnya dapat 24. Nah, untuk secara otomatis juga ke samping kanan bisa kita buat itu jumlahnya itu langsung otomatis dengan cara kita buat dia di sini. Sama dengan C2 C2 tambah contohnya B2 tambah C2 enter. Ini dapat nilainya 59. Kemudian kita tarik. Nah, ini Wow. yang ada di A2 ataupun A4 itu akan sama dijumlahkannya. Jadi dia bisa otomatis. Nah, kemudian mengenai perkalian bisa kita gunakan tanda bintang. Yang ada di atas angka 8 keyboardnya masing-masing. Di sana ada tanda bintang. Contohnya A3 ini A3 dikali, nah itu yang ada di angka 8 itu tandanya kali, bukan istilah kita nggak boleh pakai yang X, tapi yang harus kita pakai itu tanda kali yang ada di atas angka 8. Kemudian kita ambil satu contoh sel yang lain, dikali B3. Kemudian kita enter. Ini nilainya 68. Nah, seperti itulah contoh penggunaan daripada operator matematika dasar. Ada yang mau ditanya seputar ini? Anak-anak kami? Sampai sini kami paham, Bu. Iya, oke. Nah, gimana caranya biar lembar ini agak bagus lah ya? Karena ini belum ada bentuknya, belum dibentuk, ini masih biasa. Ini caranya kita buat tabel, tekan Ctrl 1. Oke, kita buatlah dulu dia berbentuk tabel biar agak rapi. Kemudian border, setelah itu outline, inside,
Oke, jadi dia ada tabelnya. Minggu lalu sudah kita pelajari itu bagaimana cara membuat tabel, bagaimana itu menyimpan data, bagaimana itu memprint. Ingat, pasti itu masih ingat anak-anak kami ya. Nah, di sini kita bahasnya tadi mengenai operator matematika ya. Inilah yang perlu kita pelajari, bagaimana caranya mengoperasikan Microsoft Excel itu. Nah ya, operator matematika dasar seperti itulah. Kalau dia tadi simbol daripada perkalian, apa yang dipakai? Simbol daripada perkalian tadi? Tanda bintang. Bintang, Bu. Tanda bintang. Tanda bintang, Bu. Nah, kalau Bintang, Bu. pembagian. Nah, satu lagi. Pembagian. Apa namanya? Lagi ya nak ya, pembagian. Slash. Slash. Ya, Garing, Bu, garing, Bu. Slash atau garis miring. Iya, Ya. garis miring. Ini dia sama dengan Heavy garing. Iya, slash, kemudian D3 enter. Nah, itu 17. Tapi kalau kita pakai dia seperti yang matematika, 12 bagi 2 yang pakai titik 2 contohnya sama dengan 12 titik 2 titik 2 3 nggak dapat error. Nah, Kenapa operasi pembagian itu diganti dengan slice ya Bu ya? iya sudah diganti itu pakai slash. Kalau Oke. dia cuma bagi dua, kalau bagi dua seperti matematika itu tidak akan bisa. Nah, kemudian satu lagi yang perlu kita ingat untuk operator matematika, tanda titik 2 itu fungsinya kalau di operator matematika, titik 2 itu artinya hingga. Contohnya, satu lagi, sama dengan ini kita buat dulu buka kurung B2 ditambah ini 2 iya titik 2 ini nggak dapat dia karena kenapa dia tidak dapat? Biasanya kalau untuk penjumlahan yang dari untuk menggunakan banyak itu dipakainya sum. Seperti yang minggu lalu ada itu guru kita Pak Dindu sudah menjelaskan apa itu fungsi sum. Sum itu untuk menjumlahkan dari satu untuk menjumlahkan beberapa sel, untuk menjumlahkan yang ada dalam satu ring, gitu kan? Nah, bisa kita gunakan sama dengan sum buka kurung P2. Nah, kata hingga, kita mau pakai tanda hingga ya, hingga B4. Nah, ini contohnya B4. Dia akan ada tandanya seperti ini. Berarti dia sudah ikut semua. Itu artinya hingga. Satu kurung, kemudian enter. Nah, ini dapat 39. Jadi simbol hingga itu titik 2 ya Bu? Iya, simbol hingga itu titik 2. Kemudian kalau dia titik koma itu artinya dan. Iya, titik koma artinya dan. Itu yang perlu kita ingat untuk Microsoft Excel. Titik 2 itu hingga, titik koma itu dan. Nah, contohnya melakukan operator matematika di Microsoft Excel. Itu tadi kita sudah coba. Nah, kemudian yang perlu kita ingat tadi itu setiap menggunakan operator matematika pada Microsoft Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan. Nah, kemudian ada lagi tambahannya untuk Microsoft Excel itu ada itu simbol titik 2. Simbol titik 2 itu digunakan untuk menyatakan hingga. Nah,
Kemudian satu lagi yang titik koma itu menyatakan dan. Di sini akan saya kasih contoh sama kita masing-masing agar kita kerjakan di LKPD. Coba ini kita kerjakan masing-masing dan saya kasih waktu untuk anak-anak kami sekalian untuk mengerjakannya. Oke, saya share ya. Ya, Bu. Oke. Pula ini share-nya. Iya. Min azwatina. Tadi udah lockout yang apa? Gak mau dia. Udah nggak ada presentasi kok, Bu, di sini? Iya, sepertinya ini nggak bisa. Nggak bisa share-nya ini. Kesalahan teknis. Iya, Pak. Ini nggak bisa loh. Kalau tidak dibantu aja, Bu. Iya, gimana Pak? Oh iya, Bu Endang, tolong share Bu. Iya. Mana, Bu? Iya, tunggu ya Bu Endang. Siap, Bu. Oke. LKPD. Oke Bu Endang, tolong Endang tolong share ya. Siap, Bu. Sebentar, Bu. Di Word ya, Bu ya? Iya. Itu LKPD-nya. On the way. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ibu? Oke. Sudah, Bu. Oke. Share ke coba ke bawah Endang. Ya, Bu. Langsung soal ya, Bu? Iya, soalnya. Nah. Iya, makasih Endang. Sama-sama, Ibu. Ini soal praktek yang akan kita kerjakan. Bentuk tabelnya ada seperti ini saya buat. Ini ada nomor 1 sampai 5. Kemudian kolomnya ada A, B, C, D. Terus barisnya di sana ada 5 baris. Nah, coba kita kerjakan masing-masing. Coba anak-anak kami kerjakan. A3 pangkat B2. Kemudian B4 kali A3 dibagi C4. Kemudian A1 tambah B1 dikali C1 dibagi D1. Coba kita kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Sepertinya cukup. Siap, Bu. Oke. Ini mandiri apa kelompok? Coba mandiri. Oh, mandiri, Bu. Kerjakan 3 pangkat B2. Coba sudah siap?
Saya jawab nomor 1, Bu. Coba jawab nomor 1. 3 berarti 3 pangkat B2 berapa? 3 kita perhatikan tiganya. pangkat 2 ya, Bu. 9 ya, Bu. Iya, 3 pangkat 2 9. 9, ya benar. Iya. 100. Yang kedua ada yang tahu? Yang nomor 2 ada yang tahu? Perhatikan itu B4. B4 itu ada berapa? B4 ada 4, Bu. 4. Kemudian kali A3. A3 ada 3. Ada 3. Kemudian C4 ada 2. Nah, berarti nilainya 6, Bu. nah 4, 12 dikali 2 sama dengan 6. Nah, untuk yang ketiga ini, untuk soal yang ketiga, ini tadi kan ada urutan yang harus kita ketahui, yaitu perkalian dulu, perkalian sama pembagian dulu kita kerjakan, baru kita tambah. Nah, coba B1 kali C1 berapa? B1 ada 4, C1 ada 4. 16 dibagi 16. C4 2, 8. 8 ditambah 5. 13. nya 13. Kira-kira seperti itulah untuk mengerjakan perhitungan dalam Microsoft Excel. Ada pertanyaan untuk anak-anak kami lagi? Ada pertanyaan? Sudah, Bu, cukup, Bu. Ya, cukup. Ya, kira-kira demikian pelajaran kita hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk pembelajaran fungsi statistik, yang mana fungsi statistik itu terdiri dari sum, max, min, kemudian count. Ya, kira-kira seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, sebelum ditutup, ada nggak yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Coba. Suhefi, Bu, biasanya bisa, Bu. Suhefi. Mana Suhefi? Ayo. Bisa nggak simpulkan Suhefi? Oh bisa. Suhefi bisa, Bu. Dia jago, Bu. Oke. Pak Suhefi ada ya? Suhefi ada? Ada, Bu. Itu bagaimana Suhefi? Apa, Bu? Microsoft Excel apa fungsinya? Fungsinya untuk mengolah angka, Bu. Ya, Bikin kesimpulan. Kesimpulan materi hari Kesimpulannya ini. ya. Kesimpulannya untuk hari ini, program aplikasi Excel adalah program untuk mengolah angka. Nah, terus kalau kali itu tanda bintang, kalau bagi itu slice, kalau untuk penjumlahan tanda plus, kalau untuk pengurangan tanda minus. Ya, makasih Suhefi. 85 nilainya, Bu ya, 85. Iya, 85. Nah, untuk menambahi, Terima kasih Bu Endang, terima kasih. untuk menambahi ya, untuk menambahi kesimpulannya, ciri-ciri daripada Microsoft Excel itu ada operator matematika, kemudian ada operator fungsi, kemudian ada operator teks. Nah, itulah untuk menambahi kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, tolong ditutup oleh Ibu Fitriani, tutup pelajaran kita. Untuk doa, Bu. Iya, doa. Jadi untuk keberkahan pembelajaran kita hari ini, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Jadi pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa dimulai. Alhamdulillah. Selesai. Terima kasih Fitri. Ya, Ibu. Sampai jumpa kembali anak-anak kami.